Pak Nurali. 066. Oke, thank you Bu Dewi. Oke, sudah. Sudah Bu Amarilis. Permission to close. Oh, sorry, to close the camera because I'm still on the way. It's okay, Bu Amarilis. Take care on your way. Right, Bu Wahyu ada, Bu Nadila ada, Bu Lita, where is you, Bu Lita? Oh, okay, ada ya. Are you there, Bu Lita? Yes. Hello, Bu Lita, are you around? Okay, there is something problem with your microphone, Bu Lita. Okay, Bu Dewi, Ramagelis, Pak Faisal. Nah, Pak Faisal belum datang ya. Oke, it's okay dan Pak Agung, Pak Agung juga belum. Oh, cuma cuma Pak Zardan ya. Bapaknya di sini. Kemudian Pak Nurali juga belum. It's okay. Jadi tiga yang belum, itu ya. Atau ada info mungkin Bu Wahyu, Pak Faisal, Pak Agung dan Pak Nurali Masih izin jadwal atau nanti Misman. Maybe Mis, they are on the way, oh Mister. on the way ya. Oke, iya dan maaf. mengkondisikan maybe ya silakan Bu Lita. Oke, dan it's okay. Right, jadi sudah masuk semua ya ke presensi Bapak Ibu di sini. Nah, ini untuk presensi nilai kehadirannya. It's okay. Right. Mohon maaf, Mister, mau nanya, Yes, Bu apakah Wahyu silakan. attendance attendance tadi itu juga di-sharekan ke Bu Ika dan Bu Midah? Bu Ika, oh Bu Ika dan Bu Wida, iya sama. Mereka Ya, juga bisa oh langsung begitu. akses ya. Karena kan di sini, sebentar. Nah, di sini ini kan sudah ada PSP, SAI, Bu, seperti itu ya. Jadi Tapi nanti biar kok, beliau nggih. ini. Tapi kok pada meeting ke satu Mm-mm. di BSP dan SAI tidak terdapat absen kami, nggih, padahal kami datang, padahal kami Ya hadir. mungkin mungkin belum sempat mengisi ini spreadsheet ya. Karena Oh, ada I yang see. spreadsheet, ada yang bisa di-download juga begitu, Bu. Mungkin Oh, beliau gitu. langsung mendownload sendiri atau langsung mengisi di sini karena kalau saya biar sekaligus pelaporan ini kan bisa dicek oleh tim lembaga bahasa begitu. Jadi biar bisa langsung pelaporan ya langsung di sini saja. Ada mungkin preferensi dosen yang kayak gini nih Berbeda. bisa di-download dulu kemudian di presensi seperti itu mungkin Bu. Oh, I Ya see. nanti Saya bisa dikonfirmasi saja Bu. Takutnya bisa juga lupa presensi tapi kayaknya saya yakin beliau-beliau download dulu ya ini kemudian diisi manual gitu. Oh ya, itu nomornya Bu Oke. Amarilis ada di bawah ya? Iya, iya. Ini karena di FLSP 1 kemarin katanya memang bisa menghubungi Bu Amarilis begitu perwakilannya. Tapi Oh, ternyata gitu. Bu Wahyu ya. Ujungnya dilempar ke Ya. saya ceritanya. Oh, FLSP 1 kemarin siapa? Iya, Bu Bu Amarilis yang Amarilis ya. dihubungi, Oh, Bu oke. Amarilis kemudian menghubungi saya, Bu, ini gimana ya? Ujungnya kan dilempar ke saya Iya juga. iya 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 iya. Ya, pergantian pemain ya Bu berarti. Pergantian pemain. Ya, begitulah. It's okay, Thanks for your substitution. information, Mister. Ya ya ya, oke, thank you. It's okay. Right. Ini Pak Agung ya sudah hadir ya. Welcome Pak Agung. Wait, let me. Okay. Okay, let's start, Bapak Ibu, on today's meeting. So I already shared the material to you in the WhatsApp group, yeah. So I believe that you already read also the materials that we're going to discuss today. So yeah, you already don't know the topics actually. Okay, but before that, I think I need to inform this. So as I shared to you also that our second meeting will be discussing about the autobiography. Yeah, itu dia, okay. But on how the autobiography
will be structured, bagaimana nanti penyusunannya, kemudian if it is also dealing with English, mungkin sebelumnya Bapak Ibu di sini pernah bikin ya autobiografi sendiri sama terkait dengan CV, curriculum vitae dan yang lain-lain. But I think the difference one in the autobiography, this is the moment when you write your own achievements, your own experience, Bapak Ibu into a paragraph, into the narratives. Bapak Ibu, ya mungkin seperti itu. Jadi bedanya kalau di CV kan mungkin poin-poin ya begitu. Jadi listnya seperti ini, pengalamannya begini, itu kan dari di poin-poin. Tapi di autobiography, we try to write it down into the narrative ones, into the paragraphs, Bapak Ibu. Ya, bagaimana nanti penyusunannya? Kita mulai dari introductions terlebih dahulu. So, yeah, I think this one. The every person has unique story in word telling. Ada hal unik atau cerita yang mungkin bisa dibagikan nanti, yang perlu mungkin bisa disampaikan, yang bisa menjadi inspirasi juga bagi teman-teman yang lainnya. Kita bisa nanti saling sharing begitu ya, Bapak Ibu. Today we'll explore a wonderful word, ya, that I said a powerful world from your autobiography, your own autobiography, Bapak Ibu, and how we can discover. Okay, what makes our personal narrative so compelling atau so interesting. Ya, oke. Jadi compelling itu sama dengan interesting. Bagaimana autobiografi Bapak Ibu semuanya di sini begitu menarik ya. Karena kita tahu background Bapak Ibu semuanya di sini sudah bekerja semua ya. Hampir semuanya bekerja ya. Bukan hampir semuanya, sudah semuanya bekerja begitu. Dan pastinya banyak sekali pengalaman dan juga prestasi yang sudah Bapak Ibu capai. Oke, let's try to wrap it down Bapak Ibu into the narrative atau biography. Oke, so let's see here. Maybe I can start before we discussin more in deep, sebelum kita bahas lebih dalam lagi tentang autobiografi dan bagaimana materinya seperti itu. I want you Bapak Ibu for warming up, untuk warming up terlebih dahulu biar bahasa Inggrisnya juga tidak kaku nanti ya. Let's try to think, pair, and also share about these kinds of discussions. Bapak Ibu, ya. Kita coba berpikir, kemudian saling sharing juga nanti about the what is here? The questions, yeah, the questions from me, from you guys also, to think and also try to share it. And then later on, you may, Bapak Ibu boleh nanti sharing menggunakan bahasa Bapak Ibu sendiri. Boleh nanti in full English, maybe Bapak Ibu mau coba in full English, atau you can mix it with bahasa Indonesia, it's okay dan ya. Tapi kalau bahasa Indonesia full, jangan dulu ya Bapak Ibu. Jadi kita biar ada terasa momen kelas bahasa Inggrisnya, nah sedikit-sedikit gak apa-apa tuh ya, satu kata dua kata nanti menggunakan bahasa Inggris. Karena ini kan juga Philosophy 2 ya. So try, push yourself Bapak Ibu. Oke, nanti juga bisa saya bantu juga. I will provide you Bapak Ibu. It's okay, just calm down ya nantinya. Okay, this one. The first questions to discuss Bapak Ibu. So what do you think Bapak Ibu? Ya, why do people write books or blogs about their own lives? Oke, kenapa sih orang-orang umumnya menulis buku atau mungkin menggunakan website, platform seperti itu, seperti Blogspot ya, tentang kehidupannya sendiri? Nah, oke. Atau bisa kita sampaikan kata pertanyaan lainnya adalah what motivates? Apa yang menjadikan mereka motivasi ya to share their personal story with the world? Will the world here mean to other people? Oke. Saya rasa mungkin ada sedikit atau banyak Bapak Ibu di sini yang sudah pernah nulis buku atau bikin website atau mungkin bahkan dalam catatannya sendiri tentang bagaimana what is ya the interesting points on yourself Bapak Ibu ya seperti itu. Oke, silakan. Mungkin ada yang mau sharing about these Me, questions, Mr. Me. bebas ya. Oke, Bu Wahyu, silakan. Bu Uh, Wahyu. Let me write this. I think people write books or blogs about their own lives for several reasons. Yes. When to share ex when
He or First one, she yes. won't get to share experience and lesson learned, and Okay. maybe to uh to find meaning and heal, or to connect with others, or to leave a legacy. Hmm. And biasanya sih usually to inspire anyone. Oke. Right. Ada lagi? Wahyu? Enough? Enough, Enough. All Mas? right, this one. Yeah, I so what I got from Bu Wahyu here, it's quite interesting, guys. Yeah, thank you Bu Wahyu for sharing. Jadi ada 4 poin ya, kurang lebih 4 poin lah yang disampaikan Bu Wahyu. Kenapa sih orang-orang itu nulis tentang kehidupannya sendiri? Mungkin bisa kita tahu kalau katanya Gen Z itu personal branding ya, seperti itu. Oke. Jadi bagaimana bisa personal branding, bisa sharing di sosmed lah, di Instagram, di TikTok ya, apalagi. Oke, kan saya mungkin di sini Bapak Ibu ada yang punya TikTok seperti itu, ada yang milenial, yang Gen Z seperti itu ya. For example, number one, Bu Wahyu said to sharing her experience, his or her experience. Yeah, I do believe with this. Yeah, sharing about the experience. Salah satunya di sini pasti membagikan pengalaman yang mungkin ada beberapa orang belum pernah mengalaminya seperti itu. Ya, same with this. Yang kedua adalah lesson learned dari pengalaman tersebut. What is the lesson? A good or maybe the interesting lesson that they can share to other people and the people know what is actually the good points here. Nah, gitu ya. Kemudian yang ketiga, to connect with people with other. Pasti ini ya, kalau sharingnya mungkin melalui sosmed, kalau ada orang yang membacanya atau mungkin mendengarkannya dari video, mungkin seperti itu dan itu menarik, pastinya juga nanti di-follow ya Bapak Ibu. Itu ya timbal baliknya, the feedback. So connect with people so people can follow you. Okay. And then number four, inspiring people. From these three aspects, you may inspiring people from your own story. Oke, thank you so much Bu Wahyu. Ada lagi mungkin yang lainnya? Silakan. Ada poin-poin yang mungkin belum tersampaikan atau Bapak Ibu punya versi sendiri nih. Ya, saya pengen sharing sebenarnya untuk apa ya? Untuk sedekah misalkan, sedekah ilmu ya. It's okay. Dan Bapak Ibu punya versinya sendiri. Silakan, monggo Bapak Ibu. Saya hapus dulu ya. Ayo. Any others? So why is actually people write books, okay, atau write their own story, ya, posting a picture and then you write a caption, Bapak Ibu seperti itu kan bisa juga ya, kayak gitu, okay. Personal query and share it to the world. What's happening actually? Any others? Yang lainnya boleh sharing. Gak apa, salah. Bisa di mix ya Bapak Ibu, nggak apa. Just push yourself. Jadi mikirkan grammar nanti aja kalau grammar ya. Yang penting ngomong aja dulu, nanti bisa sambil kita koreksi bersama. Yes, okay. Nah, ada lagi? Atau mungkin sama ya? Oke, nanti kalau ada lagi silakan boleh sharing. Next on the second questions here. Another questions to warm up on this meeting, Bapak Ibu. What would you want to tell to the world about yourself, actually? Or what kinds of experience, as Bu Wahyu said, or maybe the lessons, the moments, even on that, have shaped who you are. Mereka bisa jadi mulai dari experience nih. Sudah mengalami pengalaman yang luar biasa, jatuh bangunnya Bapak Ibu ya, seperti itu. Kemudian maybe the lessons or even the moments you feel that, Bapak Ibu. It can save you from these three aspect, bisa membentuk jati diri Bapak Ibu. Ya, pastinya kan dari situ ya. Jadi experience, lesson, moment ini mungkin bisa membentuk jati diri Bapak Ibu. Ataukah mungkin tidak dari tiga-tiganya ini? Bapak Ibu bisa menjadi seseorang yang sangat hebat saat ini. Itu bukan dari tiga ini, Mister. Mungkin yang lainnya. Ya, you may share, Bapak Ibu. It's okay. Dan ada mungkin? Silakan. Saya lagi nih. Ayo yang lain, yang lain, yang Ya, lain. ya. Nanti Mungkin kalau kalau Oke. yang pamungkasnya untuk Pak Bu Wahyu kalau nggak ada sekaligus lagi. ya. Oke, Bu Dewi, Bu Dewi. Ya, silakan, Bu.
Gak bisa bahasa Inggrisnya, Mi. Apa, Mister? Gak apa, saya bantu Bu, gak apa-apa. Kalau nggak saya nanti yang dibantu Bu Wahyu yang bantu ya. Atau Bapak Ibu yang lainnya nanti. Ya silakan Bu Dewi. Boleh. Mau coba bahasa Indonesia dulu, boleh. Nanti kita coba switch ke bahasa Inggris, begitu boleh. Ya, bisa ditranslate juga, silakan. Ya, ya, ya. Kalau speakingnya nanti biar sama Bu Mida dan Bu Ikaf ya. Tapi kita coba sekarang mencoba ini, ya, apa ya, berkontemplasi ya. Silakan Bu Dewi atau yang lainnya, Bapak Ibu. Untuk membuka saya dulu. It's okay, Aku monggo lagi. Bu Wahyu. Eh, What do you think, Bu i- Wahyu? if I Apakah could tiga tell hal the ini word, bisa membentuk jati diri Bu Wahyu atau mungkin tidak sama sekali? Nah, itu menarik oh, ya kalau enggak ya. uh, Silakan. if I could tell the world one thing about myself, it will be that I'm someone shaped by curiosity, 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 curi- curiosity. Ya, oke. curiosity, and the Mm-mm, people around me. A few mm-mm. experiences that have defined who I am. Facing failure early, and a person who believe in me, and sitting with discomfort. Uh, Maybe Oke. the lesson behind all of it, who you are Mhm. is not fixed. Every hard moment, every honest Ya, conversation, ya, ya, every ya. failure you survive, and adds a layer to you. I'm still being shaped, and I think that's the point. Oke, thank you so much Bu Ayu. Wah, sudah di cover semua nih sama Bu Ayu. Oke, thank you ya. Jadi mungkin poin yang utama adalah on how this kind of 3 points ya, why you want to tell to the world about yourself. We start from the curiosity, keingintahuan. Ya, itu ya Bu Ayu ya. Keingintahuan, mulai dari ingin tahu kita di sana bisa. Oh, we can take the lesson learned. Maybe you make a mistakes. Ya, from the mistake, you may know that's the correct one. Okay, this kind of mistake, I do not want to repeat it again. Dari hal-hal yang salah ini, pastinya saya tidak akan mengulanginya lagi. Yang benar yang seperti apa? So you can learn from the failure, kata Bu Wahyu tadi. Dari kegagalan itu. That's why you can, what is here? Menciptakan ya, create a comfort zone. Ya, I dari think, comfort zone nanti bisa mm, ya, Bu Ayu. I think if someone mengulangi kesalahan yang sama, it's stupid. Mm-mm. Yeah, It's very, that's very another word Bu Wahyu stupid. ya. It may be a stupid ya. Oke, ya itu yang kesalahan yang sama. Oke, jatuh di lubang yang sama sehingga nanti Tapi bisa tidak banyak bisa orang yang belajar. banyak orang yang melakukan itu kan. Maksudnya dia Mm-mm. tidak sepenuhnya learn something about uh, i- their failure. Maksudnya Yes, ya. kesalahan mereka itu mereka nggak itu gitu, tetap mengulangi hal yang sama. Jadi Tetap stuck mengalami di yang situ sama. aja. Ya, karena mereka belum ada rasa kesadarannya begitu mungkin ya, Bu Wahyu salah Hmm. satunya. Dari curiosity mencoba lagi ya. So that's why you can later on to shape your face. Ya, di sini katanya yang saya tulis adalah shape who you are. Bagaimana Bapak Ibu bisa membentuk karakter Bapak Ibu sendiri? Ya, you may learn from the curiosity, from the failure. So that's why you can achieve the conversion sampai nantinya bisa mencapai kenyamanan saat ini. So that's why dari kenyamanan di sini, kemudian dari pertanyaan kedua, pertanyaan ini, atau mungkin oh ya sebelumnya sorry, ada lagi yang mau share, Bapak Ibu silahkan sebelum I saya want simpulkan. to try, Mister. Yes, Bu Amarilis, come on. Can I try? Let me share. Yes, of course you can, Bu. Yeah. Come on. That my voice clearly, Mister. Yes, it's clear, quite clear. That my Just go on. maybe I want to share my experience, Mhm. little experience that shape who I am. Okay, It was yes. happened after near high school. Happened in senior high school. Happened Oh, wow. It's quite long, yeah. after my senior high school. I was joining for I I have joined with
boarding school after my senior high school. Mm-mm. And that moment, I learned about Islam and Al Quran. So many things about Quran and Islam. And Alhamdulillah, until right now, my my vision in my life was changed by that moment. All the things in my life, I want to be more closer with religions and with Al Quran. What Allah wants, what Allah loves, I want to do that. Masya Allah. Maybe Oke. only that one. Okay, Yes. thank you so much, Mbak Marilis. Yeah, this is another example, Bapak Ibu, on how the experience or maybe the moments can shape your characteristic. Yeah, from Mbak Marilis, I can conclude that from the senior high school moment, maybe there is a one moment ya that can change the Bu Amarilis life ya. Jadi mungkin poinnya yang bisa diangkat di sini sharpening religious faith. Ini mungkin bisa saya katakan bisa membentuk, bisa lebih mematangkan lagi tentang keyakinan terhadap agama. Begitu Bu ya? Seperti itu ya? Yes, okay. Ya, dalam bahasa Inggrisnya bisa kita sampaikan sharpening her religious faith. Entah itu tentang Islam, tentang keyakinan, ya, tentang iman mungkin dan yang lain-lain. Oke, ya mungkin itu salah satu momentsnya dari Bu Amarellis. Ya, starting pointnya berasal dari the SIS moment. Ya, sampai sekarang ya Bu Amarellis ya. Tambah kuat lagi ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Oke. I am uh, I'm teaching Quran from You're that teaching. moment. After Oh, now, okay. I want to share to anyone that we must to love our religion, the beautiful, Mhm. this beautiful religion, and All this right. beautiful of All right then. All right then. Okay. Okay. Yeah. 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 So, the movements. Yeah. The movements of this point from this experience. So you are teaching a Quran right now. Okay. Right. I think that's a good experience and also interesting to share with others. Yeah. Bu Amagilis. Thank you, Bu Amagilis, and also Bu Wahyu. So, guys, I can conclude that from these questions on how we can learn the autobiography. Yeah. Let's see here. What I taught to you that there will be, I believe that there will be a unique story worth telling. Itu ya yang disebut ini tadi. Unique story yang memang worth it, yang memang bisa disampaikan, harus disampaikan seperti itu melalui autobiografi. Maybe with these two questions dari dua pertanyaan ini bisa menjadi bridging atau bisa menjadi jembatan bagi kita nantinya bisa memahami materi yang akan kita pelajari ya siang hari ini. So that's why let's try to understand more about the autobiography Bapak Ibu ya. So that's why the first one we can start first what is actually ya the autobiography in the literally meaning ya makna harfiahnya dari autobiography tersebut yaitu it comes from the Greek language dari bahasa Yunani yang bisa kita bedah, bisa kita bagi menjadi 3 poin di sini. Yang pertama adalah auto, dalam bahasa Inggrisnya itu self. Kemudian bios, bahasa Inggrisnya life. Kemudian graphos, we can turn it down into English as a writing. Oke, jadi self, life, and then you may write it. Okay, so you can conclude it started from yourself, the first one. Ya, there's something happening on you, Bapak Ibu. Ya, apa yang mungkin terjadi, sudah terjadi pengalaman, entah prestasi, pencapaian semuanya, ya, autonya di sana. Kemudian membuat hal ini sebagai pelajaran dalam hidup. Ya, from the failure, from the moments that you can take, and then you can share it to the world, to the people, sampai nanti bisa menulisnya.
Itu konsep utamanya nanti terkait dengan autobiografi, sehingga mungkin ketika kita menulis biografi, yang step langkah, the first step that you can take Bapak Ibu, langkah utamanya adalah silakan bisa dilihat dari kehidupan Bapak Ibu pribadi terlebih dahulu, ya. Kemudian apa yang bisa kita petik di sana, sehingga kita bisa nanti share. Okay, let's on. So the autobiography is a subgenre from the non-fiction narrative. Ya, jadi naratifnya di sini maksudnya penjabaran secara umum, secara paragraf nanti. Non-fictionnya ada banyak ya, cerita-cerita non-fiksi yang bisa sharing. Salah satunya, subgenrenya adalah the autobiography and writing, in which the author writes the retrospective account, ya, feedback timbal balik ya dari of their own life. Its primary purpose is to inform, ya, the first one is to inform, share, and also reflect your reference, so that from these three parts you may inspire the reader, gitu ya. Jadi mulai dari menginformasi nih, kemudian sharing, lanjut Bapak Ibu bisa refleksif. Hal-hal tersebut secara signifikan, secara pentingnya bagaimana tuh pengalamannya ya, sehingga nanti kita bisa petik dari inspirasi dari semuanya Bapak Ibu. Dan saya yakin setiap Bapak Ibu di sini punya cerita yang berbeda dan bisa saya pelajari juga, bisa menjadi inspirasi bagi saya pribadi juga. From the different aspek, mungkin dari aspek-aspek yang lainnya. Kalau saya mungkin dari bahasa Inggrisnya, Bapak Ibu nanti mungkin bisa share dari hal yang bagaimana ya, segitu. Okay, so let's see here Bapak Ibu. So, okay, I can conclude that from the autobiography, ya, hal yang bisa Bapak Ibu petik yang pertama adalah your personal story. Okay, please read this one. What is the actually a personal story? Bu siapa ya? Bu Dewi, can you help me Bu Dewi to read this? Yes, Mister. Ya, bisa bantu dibaca saja Bu Dewi bagian ini. Nah, nih. Okay. A story a person writes about their own life experience. Alright, that's good Bu Dewi. Nah, itu bisa Bu Dewi. You have a good English Artinya, actually Bu Dewi. artinya, Mister. Oh, artinya nanti gampang habis ini. Yang penting bahasa Inggrisnya oke tuh Bu Dewi ya. Pede dulu Bu Dewi, gak apa. Oke. A story a persons write about their own life experience. Nah, mulai dari cerita Bapak Ibu ya, cerita dari seseorang yang bisa menuliskan tentang pengalaman hidupnya masing-masing, starting from the experience. Ya, thank you. Number two, we learn from the first person perspective. Dari sudut pandang orang pertama. Please help me to read this. Pak Agung, Pak Agung. Monggo, Pak Agung. Tuh, sudah terpikirkan Mas. Sudah, Nama saya ya, disebut ya. ini. Sudah connect ya kita Pak Agung berarti. Oke. Silakan Pak Agung. Apa ini Mas? Told using I, me, and my, the author is the narrator. Alright, thank you so much, Pak Agung. It's good English also, ya. Jadi kalau dari sudut pandang atau perspektif orang pertama, autobiografi itu nanti penulisannya ya, Bapak Ibu. Kalau nanti misalkan Bapak Ibu mencoba untuk menulis, bisanya pakai kata I atau kata me dan menggunakan kata my. Nah, bisa dipilih nih, bisa tiga-tiganya atau mungkin pakai satu saja silahkan ya. Jadi tidak ada you, his ya. Misalkan kan kalau kemarin biografi kan sudah belajar ya di VLSP 1, biasanya pakai his, pakai her, pakai its. Nah, sudut orang pandang orang ketiga kalau yang ini. Nah, kalau di autobiografi karena diri sendiri, personal, ya, kita menggunakan penulisan sudut pandang orang pertama atau first person perspective. Nanti biasanya isinya adalah I, me, my as the narrator. Ya, penulisnya. Alright, thank you. So number three, let's move on to the multiple purposes. Yes, please help me to read this. Bu Lita tadi masih with the her baby. Bu Nadila, Bu Nadila.
Can you help me? Hello, Bu Nadila, are you around? Oh, Just yes, Miss. Ah, okay. So, Mister Bu, so- sorry, I'm so Mister, sorry. kan Miss. It's okay, Bu. Ya, silakan bisa dibantu dibaca, Bu Nabila. Yang ini, Yes, this one. to inform leaders, inspire others, and reflect on life journey. Alright, thank you so much, Bu Nabila. That's a good point. Jadi multiple purpose, ya di sini saja sudah tulisannya multiple. Jadi lebih dari satu, banyak nih tujuannya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah to inform readers tadi itu ya, yang pertama. Kemudian inspiring others. And the next one, I hope from your stories Bapak Ibu, you may reflect on your lives journey kehidupan ya, seperti itu. Jadi tiga hal ini yang bisa kita nanti ambil ketika ingin menulis autobiography. You can write your own personal story and please use the perspective writingnya pakai I, me, dan my dan tujuannya nanti bisa jelas tersampaikan dalam tulisan atau naratif Bapak Ibu semuanya. Oke. Right, sampai sini ada yang mungkin mau ditanyakan atau diskusikan lebih lanjut, silakan. Is quite clear? It's clear, Mister. Okay, then yes. Let's continue. The four-part structure. Nah, isinya kontennya bagaimana? Ya, please read this first. We'll take Pak Nurali. Monggo Pak Nurali, can you help me? Di unmute dulu Pak Nurali, di open dulu mic-nya. Yes, thank you. Autobiographies follow a clear organizational pattern that guide Pattern. reader towards the author journey. All right, thank you, Pak Nurali. You have a good English also. Yeah, by the way. Okay, so autobiographies follow a clear organizational pattern. Rumusnya atau the formula atau bisa kita bisa katakan bentuknya ya. Bentuknya seperti itu. Guides reader to melalui the author's journey. Jadi bagaimana nanti bisa Bapak Ibu bisa menyampaikan secara tidak langsung kepada pembaca yang membaca autobiografinya Bapak Ibu semua, ya, seperti itu, about the organizational pattern. Penyusunannya harus jelas, patternnya juga harus jelas. Yang pertama pastikan di autobiography itu ada introductions, ya, ada permulaan terlebih dahulu, backgroundnya seperti apa. So you may open with who you are, and what is actually your main message. Apa pesan yang akan disampaikan dan siapakah Bapak Ibu di sini? Ya, itu. Introduksinya nanti kayak gitu ya. Kita nanti bisa cek contohnya. Yang kedua, early life educations. Nah, boleh nih disampaikan apa sejarah atau mungkin background pendidikan Bapak Ibu mulai dari you can start from your childhood, from the family, or maybe from your school, the college ya sampai akhirnya di UMM saat ini. Nah, itu bagaimana nanti. Kemudian yang ketiga adalah this one. I think this is the most important one, the experience, the learned experience ya. So it may detailed focus. Nah, silahkan nanti bisa dibuat mendetail ya Bapak Ibu. Bisa diingat-ingat nih mulai tadi kalau Bu Amaris dari SMA ya, senior high school, atau mungkin ada Bapak Ibu yang mungkin sudah dari SMP punya pelajaran berharga atau saat childhood, sangat nih seperti itu in one significant life event. Nah, bisa ancang-ancang mungkin dari sekarang bagian-bagian mana nih yang bisa saya ambil, saya bisa ceritakan nanti. Tidak harus semuanya, ya. Bisa boleh dari mungkin dari sekarang, tahun ini atau tahun kemarin, silahkan ya. Kemudian yang number four is your future goals. Dari experience yang Bapak Ibu pilih, ya, dari keseluruhan itu, apakah tujuannya? What makes it inspiring? Apa yang membuat
hal tersebut bisa bermakna dan menarik bagi orang lain. Ya, so it may be your dreams, your hopes, and your aspirations in the future. Ahead di sini maksudnya di masa depan, begitu, Bapak Ibu. Oke. Jadi keempat ini, starting from your introductions, who you are, and then from your educational background, ya, for your early life, boleh nanti dari pendidikan formal atau non formal, yang akademik atau non akademik, silahkan disampaikan aja semuanya, ya, oke. Kemudian, and after that, you may start from your key experience, ini titik poinnya, ya. Kemudian setelah itu penutupnya adalah your future goals, ya, that make someone interesting, can inspiring someone. Right, seperti itu. Oke, the next one is the language features, Bapak Ibu. Ya, bahasanya nanti bagaimana, Mister? Penulisan bahasa Inggrisnya, ya, ini dealingnya sama grammar, ya, oke. Karena kita menulis, writing, berarti grammarnya juga perlu nanti dilihat. Kalau di speaking bebas nanti, ya, seperti itu. Yang pertama adalah verb tense. What is the verb, Bapak Ibu? Verb ini apa artinya? Kata kerja. Good Kata job. kerja. Kata kerjanya, silakan menggunakan kata kerja atau verb dalam bentuk yang pertama bisa dalam bentuk present tense, ya. I am an engineer. Mana kata kerjanya di bagian mana ini dalam kalimat ini, Bapak Ibu? Engineer. Kata kerjanya, maksud Oh, saya. kata Kata kerja yang mana? Kata kerjanya adalah Ini AM. am. M. Yes, oke. M. Am I'm sebagai engineer. be verb. Yes, benar. Ya, be verbnya atau kata kerjanya di sini dalam bentuk to be, yaitu am. Kemudian engineer sebagai noun, kata bendanya. Siapakah Bapak Ibu itu tadi ya? Starting dari yang introductions. Who you are, Bapak Ibu? I am a teacher. I am a businessman. Okay. I'm a religious speaker, for example. Ya, bebas, terserah. Your current truth, kebenaran saat ini. Ya, saat ini yang Bapak Ibu profesikan seperti apa. Kemudian bisa menggunakan past tense juga Bapak Ibu karena kita menyampaikan pengalaman dan pastinya itu it's already happened, ya, sudah terjadi, maka silakan pakai past tenses. Kalau past tense ini cirinya apa Bapak Ibu? Use Cirinya adalah was menggunakan Was. was, were, were ya. Kalau pakai to be itu, kalau pakai kata kerja bisa pakai kata kerja bentuk ke do. dua. Yes, itu dia. Pakai verb to, Bapak Ibu. I was born. I had, for example, I had an experience about about teaching, for example, ya. Jadi I had pakai verb 2 nih, ya. Atau I told, ya, bisa menceritakan seperti itu. Itu pakai yang verb 2 past tense. Kemudian di bagian future goals-nya di akhir yang keempat, Bapak Ibu bisa menggunakan tenses atau keterangan waktu future tense, ya. Di sini hopes ahead. Bapak Ibu bisa pakai kata envision atau bisa ganti dengan menggunakan kata will atau shall nanti. Gitu ya. Jadi tiga keterangan waktu ini bisa dipakai semua nih Bapak Ibu di autobiografi. Kalau di biografi kemarin FLSP 1 itu kan hanya past tense saja ya. Nah, karena kita menceritakan orang tersebut. Tapi kalau di autobiografi karena merefleksikan bagaimana Bapak Ibu pribadi sehingga bisa menggunakan present, past dan future. There you go. Any question so far? Pertanyaan sampai sini? Jelas ya. Now, on the first person pronouns, I have already told you, sebelumnya sudah kita sampaikan bahwa I, me, my, mine. Itu katanya yang bisa digunakan. Ya, jadi jangan lupa. Jadi kita tidak melihat pada orang ketiga, tapi the first person perspective. Alright. So why this language choice matter? Kenapa hal tersebut penting untuk kita gunakan? From the past tense, this one, you may describe the complete event. From the present tense, we can know your states, our current facts. Faktanya saat ini gimana? Kemudian your belief, kepercayaannya seperti ini bagaimana? Kemudian your ongoing truth.
Ya, nanti Bapak Ibu mau ngapain nih? Ya, oke. Your plan later on. Ya, oke. Kemudian untuk future tense tujuannya adalah it will express your dreams. Maybe your dreams come true or you need to learn more later on. Apakah sudah tercapai atau Bapak Ibu perlu nanti bisa pelajari kembali. Maybe it will be your goals, your experience to be achieved untuk dicapai. Itu dia. So the first persons create personal connections ya tadi yang sudah disampaikan. Oke, personal connections between the author and also the reader to your direct voice. Direct voice-nya dari mana? Dari naratif. Yes, one. Okay. So this important choice ya Bapak Ibu ketika nanti menggunakan bahasa dalam autobiografi. There you go. Past tense, present, future tense, and please use the first person perspective. Okay, any question so far? Sekitar 15 menit ya gini ya. Ya, nanya kalau puasa cuma 1 jam ini. It's okay. Ya, ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu silahkan dari No, penyusunan. sir. Jadi untuk menulis biografi ada berapa struktur kepenulisan Bapak Ibu? Ada Four. empat. Ada 4. Yang pertama adalah mulai dari Introduction. Perkenalan. introduction, perkenalannya bagaimana Bapak Ibu siapa. Yang kedua adalah Early Your life and education. and education. your educational background ya. Yang ada jawab. Sejarah ya. Oke. Sejarahnya, ya benar. Ya, Sejarah Bapak pendidikan. Ibu pribadi, ya seperti itu. Mulai dari yang akademik, formal education, informal education, mungkin boleh ya. Kemudian yang ketiga adalah Key experience. key Pengalaman. experience, pengalamannya. Ini titik baliknya ya. Jadi pengalaman atau achievement boleh ya. Nanti bisa ditambahkan pencapaian Bapak Ibu sejauh ini apa saja. Nah, boleh tuh disampaikan di poin ketiga di body-nya. Kemudian yang keempat adalah Future goals. future Future goals ya. Oke, future goals. Ya, what is inspiring others? Dari pengalaman tersebut Bapak Ibu bisa share apa nih ya yang menarik. Oke, untuk orang lain. Itu ya, 4 parts of the structure in autobiography. So let's analyze on this. If there is no more questions, okay, let's analyze on the contohnya B.J. Habibie stories ya. Ini mungkin gambarnya kurang mirip, tapi anggaplah ini Pak Habibie ya. Okay, so let's see here. As we know that there's our Bapak our man here, Pak Habibie is an engineer, is inventor, and also in this Indonesia's third president. Okay, but I don't know what is actually the stories behind him. Okay, so let's time to see the structure in actions. The first one I want Bapak Ibu analyze ya, nanti akan saya berikan worksheet di sini. Kemudian let's read together. Kita bagi di breakout room biar lebih ada diskusinya, biar ada momen kelas on site-nya ya di Zoom. Nanti akan saya bagi breakout room. Saya akan bagi Bapak Ibu per kelompok di breakout room tersebut. Silakan bisa diskusi. Kemudian nanti balik lagi ke main room ya. And please read together from B.J. Habibie's autobiography. And please think critically from the 4 part structure tadi ya, 4 bagian structure tersebut. Apakah sudah tertulis semuanya 4-4-nya? Oke. Kemudian bagian mana yang menunjukkan structure dari 4 tersebut? Gitu ya, Bapak Ibu. Worksheet-nya akan saya share di WhatsApp ya, di WhatsApp group saja ya. Oke. Nah, atau di Zoom takutnya nanti ada error, jadi saya share di WhatsApp saja. Setelah itu, ya, this one, Bapak Ibu. So please, what have you done with this? Okay. Be a text detective. Dicek nih, Bapak Ibu, ya. Introduction-nya apakah sudah ada? Early life education-nya apakah sudah ada? Dan yang lain-lain. Kemudian language feature-nya juga. Apakah ceritanya tersebut yang saya akan berikan sudah menggunakan present, past, ataupun future?
Sehingga nanti di sini Bapak Ibu sebelum nulis punyanya sendiri nanti bisa mengetahui oh yang present nih kayak gini nih, yang past bagian ini, yang future nanti bentukannya seperti ini. Nah, oke, gitu. Later on. Okay, the next one. Okay, I have already have the table. Nanti bisa di match dan juga di label from A, B, C, D. Ya, untuk bagian-bagiannya. And also, please, this is the most important one. Evidence, ya, yang jelas nanti seperti apa. Please significate it clearly. Nah, buktinya apa tuh? Kalau misalkan Bapak, oke, Mister, ini sudah ada educational background-nya. Bagian apa yang menyampaikan itu? Ya, misalkan nanti bisa didiscuss dengan partnernya. There you go, Bapak Ibu. Any questions? So, No, Mister. what you have to do? What you have to do, Bapak Ibu, after this? Yang harus Bapak lakukan Ah, habis ini ngapain? menyeleksi strukturnya, kemudian Yes. Number and two. then eh menunjukkan ini. Yes. Hmm. Okay. Please make it evidence. Apakah strukturnya sudah Mm-mm. dibuktikan secara jelas di sana. Mhm. Oke. Sini ada kita buat dua-dua atau tiga-tiga ya Bapak Ibu. Biasanya Bapak Ibu kelompokan berapa? Bertiga, kalau Saya berempat sendiri kebanyakan ya. tiga-tiga Berdua, aja nggak apa-apa. tiga-tiga ya. Tapi untuk Oke, saat ini, tiga. oh ya, ada Eh, 8, berarti mungkin bisa dua-dua. Dua-dua ya. Oke, boleh. Because Mr. Faisal connection Mm-mm. is unstable, so Oh, oke. beliau Ya, ya, tidak ya, bisa, ya. masih mencoba bergabung Tiga, dari empat. tadi, Berarti belum ada bisa empat bergabung. kelompok ya. Tiga yang di breakout room, satu yang di main room nanti ya, karena saya akan masuk ke setiap breakout room nanti. Oke, so Bu Lita dengan Pak Agung, Bu Amarilis, oh ya sorry sorry, bapak-bapaknya mungkin jadi satu saja pas ya tiga-tiga ya, Pak Agung, Pak Nurali dan Pak Zardan, yes, oke. Kemudian Bu Lita sama Bu Amarilis. Kemudian di sini Bu Dewi dan Bu Nadila. Oh ini ada yang tiga, ada yang dua ya, gak apa ya. Bapak Ibu. Oke, create first. Wait. Saya bisa mengikuti, Mister. Yes, oke. Bu Lita, thank you so much. I'm sorry, Ya. Mr. I want to ask something. Can I ask something to Yes, you? yes, please. Come on. Bu Do you want Amarilis. to make presentation for this discuss Sorry? room? Uh, After we discuss with our friends, Mm-mm, we mm-mm. have to presenting our discussing Yes, with later on. presentation Ya, PPT. tapi tidak perlu bikin Like, PPT, Bapak Ibu, tidak perlu. Kita langsung sampaikan saja di Zoom seperti ini ya. Hasilnya tadi gimana? Diskusi saja biasa ya. Tenang. Oke, Pak Agung, thank you, sir. Pak, you're welcome. Pak Nurali sama Pak Zardan. Kemudian yang kedua ada Belita dan Bu Dewi, and also Bu Wahyu. Bu Amarilis, Bu Lita, sama Bu Nadila di main room. Oke, silakan. Bapak Ibu, you may go to the breakout room. Halo Bu Dewi, satu kelompok dengan saya. Suaranya nggak keluar Bu Dewi. Belum, suaranya sampean nggak keluar. Lalu, Aku gak paham gawe nangku kari moco. oke, Gila, oke. sengkawan sampai 3 Ini aku. bacaannya mana ya? Bacaan apa, Bu? Heeh. Bacaan apa? Nggak ada. Eh, iya itu, saya mencari itu. Apa namanya? Biografi B.J. Habibie kan? Tadi Iya, maksudnya. ayo. Heeh. Kemana ini? Ya, aku browsing ya, coba. Hmm. Tapi teksnya belum dikasih ke kita. Loh, Oh, maksudnya iki. kok Please back to main room. kembali Ah, lagi? oh, download. Kita worksheet 1 apa 2 ya? Kerjaan kabeh wis. Oke. Yang kedua apa iki?
Pokoknya bahasa Inggris aku aman mbek jenengan karo Bu Ama. Saya tak bukanya. Ya Allah, kayak kok muter-muter tuh, astagfirullahaladzim. Aku loh masalahnya enggak iku Bu. Enggak beli Mm-mm. laptop ya anakku dadak dua-duanya bareng rusak karo. Mm. Oh, Mm-mm. Mm-mm. jadi kemarin ya anakku kabeh. Mm-mm. Lagian semester ini harus butuh uang 90. Bingung. Waduh, ya Allah, Iya, banyak sekali. yang Ah, Ivan, sudah. yang kedokteran itu Bu. Jadi aku Mm. ngalahin kon bahasa Inggris kon Mm. nulis iki lek gak Mm-mm. iso lek gak ono komputer nganggur aku. Mm-mm. Mm-mm. Apa ini? Group name. Read autobiography BJ Habibie as paragraph one label kategori introduction paragraph letter kategori sorry worksheet 2 paragraph analisis teks. Read Oke. Dari kita di bawah ini perkenalan kehidupan awal pendidikan Ah, halaman utama Oke. pencapaian. Oke, oke, I see. Maksudnya gak paham aku. Oke. Oke, oke, oke. Nah, saya sih Ya sedikit paham. paham. Sudah paham. Saya tak cobanya dulu. Arfan, ayo dikerjakan. Mbak Dev, ini sudah tak koreksi. Mulai dari mana sih? Gak tahu. Lah, Ya, Anda kamu bagaimana, Ibu? Bentar ya, Bu Dewi ya. Saya sambil menyambi. Pinter ya mau mister ngerti. Heeh. Aku Bupanti gak itu iso. dibuat perikanan dan tempat wisata. Kenapa, nak? Pantai itu dibuat perikanan dan tempat wisata. Mm-mm. Mananya? Perikanan? Dan tempat wisata pantai. Iya. Mau buat apa emangnya? Hmm? Kalau nggak dibuat itu. Yang kamu tuh Apa? menurut Bandung itu aku ada di sekolah. Oh, yang ini. Mm-mm. Oh, yang prediksi 1. Yang ini Mm. praktek. Jadi ini Bu Dewi, kan ada 2 worksheet ya. Mm-mm. Heeh. Jadi nggak mau baca yang mana nanti paragraf A, B, C, apa D. Wis pokoknya digawekno dhisik kok urung paragrafe urung metu kok. Heeh. Iku, lah itu sudah keluar di grup. Di grup. Oh iki. Heeh. Ah, itu Heeh. kata. Terus Heeh. Kemudian jenengan buka dulu, nanti akan tahu. udah. Heeh. Heeh. Kategori and evidence. Nanti kayaknya ini kita harus membaca, ya, dibaca gitu kan. Itu untuk diorganize. Diorganize itu disusun Bu Dewi berdasarkan strukturnya. Strukturnya itu ada di worksheet 2. Manakah yang termasuk introduction, mana yang termasuk early life, mana yang termasuk key experience atau achievement-nya mana, kemudian yang future goals-nya yang mana. Gitu. Terus buktinya apa gitu loh kalau itu termasuk eh, itu gitu loh. Masalah itu gimana ya? Nah, Lah ini kalimatnya aja belum tahu. Lah, itu kalimatnya di worksheet 1, Ibu Ndi to? Dewi. Nanggone satu. Iya, Cek worksheet box. 1, Ibu. Oh, satu dokumennya. Waduh. Oh, ini nih. Oke. Harvan, sudah belum? Bu Dewi, saya boleh mengeser hasil pengerjaan saya. Ya wes. Ini seperti ini, Bu Dewi. Harvan, ayo, nak. Yuk, gini Bu Dewi, group name. Nama kita ya Bu Dewi ya. Oh, ya sing kerjaan jenengan. Nah, ini ya. Jadi instruksinya kan ini kita harus membaca lagi yang tadi autobiografi kan. Nah,
Suruh milih Bu Dewi. Itu termasuk eh, di paragraf mana A, B, C, D itu. Tadi kan yang paragraf A itu tentang introduction, ya kan? Introduction. Kalau kita monggo dibuka lagi untuk yang worksheet one-nya itu Itu kan. Saya awalnya Farid itu Fahrudin itu Yusuf Habibie, ini seorang mm-mm, mm-mm, mantan presiden Indonesia itu kan, ya. engineer itu, oh, oh. Nggih. Kemudian kita disuruh evidence itu Indonesian is bukti. Buktinya itu termasuk kategori introduction itu yang apa? Nah, di sini ada Hmm. Hmm. I, Baharudin Yusuf Habibie, Emen, M, Enjen, I, apa? ah, I ini I, Bu, I, terus kemudian M, I, M, saya terus nggih. nggak nah Itu ya. Barudin Yusuf Habibie, terus memperkenalkan dirinya sebagai engineer, kemudian engineer, engineer, oh sorry, engineer and former President of Indonesia, itu introduction-nya. Ya, kemudian yang B itu early life education, berarti kehidupan awalnya. I was born on Masih punya, oh ya. June 25 Kan Juni. sejarah itu ya, masa lalunya itu ya. Mm-mm, dia lahir di mana gitu ya. Terus habis itu nanti kalau misalnya Bu Dewi mau menambahkan ini nggak apa-apa nggih. Kalau ini menurut saya gitu, I think gitu. Tapi kalau Bu Dewi mau menambahkan hal yang nggak apa-apa. Maksudnya piye? Dicermati lagi Engko nggih. itu aku diwaca ngono. Ayo gak ketok buku gede sih tak Baik, nanti share. saya akan kirim ke WA-nya Bu Dewi nggih. Nah, saya jelaskan dulu untuk yang ke experience ya. Mm-mm. My greatest professional achievement was the development ini apa itu pengalamannya atau pencapaiannya, future goals-nya itu I envision of a future where Indonesia in a global leader in technology and innovation, gitu kan. Mm. Ya, ya, level is paragraph belum kategori. Nah, sudah selesai deh. Udah deh. Iki mek dikon maca ngono tok. Ya kan tak kayak jeneng itu aja Bu. Ya Bu. Nama kita aja Bu. Aduh. Ya, diam. Pekerjaan Kok mana Mas? eh engko lek carane presentasi macane ya apa engko kuwi engko. Yang mana? Mau yang Ya baca yang Mas A sebelah mana? B ya enggak jenengan kok. Ya nanti. Oh ya, nanti tak arahkan. Mm-mm. Bu Dewi mau yang mana gitu ya? Oke. Oh no 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 no. Bu Dewi, Bu Dewi. Nur Hasanah. Gini ya Bu ya, betul ya? Iya, Heeh. NIM-nya Bu. Aku yang nggak hafal NIM Bu Dewi Bu. Ya Allah. Terus. 2024. Heeh. Terus. Student number itu. Heeh. Ya jenengan dulu ta iku. Lah yang jenengan dulu. Ah saya lupa ya. NIM saya sendiri. Kakak NIM apa Ibu? 2024 serat kita cuma sik kita kesane nang kene. Jenengan belakangnya berapa? 63. 63. 2024 100 Heeh. 20 Hmm. 11 11. 00 jangan berapa Aha. itu? 3. 63. Ya, Nah, aku itu 68. 68 ya. Mm-mm. Lulu, kok cepat men astagfirullahaladzim. Se. Waduh, bapak ini rek suwe nganu ya, cepet-cepet deh. Aduh. Se bu, mari ini tak kirim ke siapa deh, Bu ya. Lah, Oh, gak mungkin. ada. Nah, Marang ngomong berapa menit ngono ya. Bu. Tak gambe kelompok ambek jenengan masa aku nyah-nyah. Bu. Namanya Bu Longo. Dewi gini. Bu Dewi. Aku 68 068. Iya, itu sudah benar ya tadi ya. Dewi. Hmm. Bapak Irek kesusuai. Sik, Bapak. Astaga, macet pisan. What happened with you? Hmm?
Wes. Udah tak kirim. Oke, Berapa Bapak ini Ibu. berarti semuanya ini ya? Welcome back to the main room. Mungkin belum selesai ya Bapak Ibu. Belum Oh, selesai, Tapi Mister. nggak apa-apa. ya. It's okay, it's okay. Kita Saya lanjutkan sudah. next. Wah, Bu Wahyu Bu sudah. Wahyu. Fast track Bu Wahyu ya. Oke, nggak apa, waktunya sudah habis Bapak Ibu. Saya juga ada lanjut ngajar jadwal lain setelah ini. Oke, begitu. Jadi kita bahas minggu depan saja. Ya, Bapak Ibu bisa dilanjutkan nanti kalau sudah bisa dikirim aja filenya lagi ke WhatsApp group gitu aja ya. Minggu depan pertemuan selanjutnya nanti kita bisa langsung lanjut diskusi, right? Berarti yang dikerjakan tuh kan hanya worksheet 2 itu kan, Worksheet 2 Kak ya, Mama. worksheet Yang satunya worksheet 1 hanya itu teksnya. bacaan gitu kan. Yes, Oke. begitu benar. Oke. Jadi bisa dikirim lagi ke WhatsApp group worksheet 2-nya saja. Oke, dalam bentuk Word kan, Oke. bukan dalam bentuk PPT. Word saja, PPT nanti aja ya. Saya sudah buat PPT-nya soalnya juga. Wah, really? Aduh, lengkap ya. Tapi nggak Bu apa-apa Word Wahyu. saja. Oke deh. Ya, Word aja nggak apa-apa Bapak Ibu. Minggu depan kita bahas bersama. Thank you so much Bapak Ibu for your time. And we'll see you next week. Keep healthy and be safe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mister. Thank Thank you you, so Mister. much. Thank you, Mister. Sama-sama Bapak.